Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Tema kita subuh hari ini adalah tentang istiraku ashabi ru'usil amwal. Kerjasama para pemilik modal. Kerjasama antara para pemilik modal. Nah, inilah yang disebut dengan syirkah. Syirkah atau serikat. Sudah kita singgung kemarin subuh bahwa seorang muslim itu diperbolehkan untuk menginvestasikan hartanya, kemudian mengelola apakah dia kelola sendiri atau dikelola oleh orang lain, fi ma syaa min amalin mubahin, dalam setiap pekerjaan apapun, yang penting halal. Kenapa? Karena uang ini kalau dalam Islam itu jangan sampai mengendap dalam jumlah yang terlalu banyak. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi perputaran roda ekonomi. Jadi litakuna dulatan, jadi supaya uang itu menyebar, sehingga kemudian bisa menggerakkan aktivitas perekonomian. Nah, sehingga dianjurkan untuk kemudian memutar uang itu di dalam bisnis-bisnis apapun, yang penting halal. Wa kama jaza lahu ay yu'tiya malahu aw juz'an minhu liman syaa min ahli dirayati wad darbah. Ini kita sudah singgung kemarin tentang kemitraan modal usaha. Ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Nah, ada juga bentuk yang lain yang diperbolehkan, yaitu ayyashtarika huwa wa akharu au akharuna min arbabil amwal fi amalin minal a'mal. Seseorang itu juga diperbolehkan untuk bekerja sama, bermitra dengan satu orang atau beberapa orang dari para pemilik modal, untuk kemudian melakukan investasi dalam satu usaha. Apakah itu sinai, industri, atau perdagangan dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian, saling bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa kullu amalin, ini prinsip Islam. Wa kullu amalin, semua usaha, yajlibu lil fardi, yang mendatangkan manfaat bagi individu, awil mujtama, atau masyarakat, itu khairan, itu adalah kebaikan. Au yadfa'u anhu syarran, atau usaha untuk mencegah keburukan. Katakanlah usaha untuk mengurangi dampak-dampak negatif. Nah, itu juga merupakan kebaikan. Jadi fahuwa birrun wa taqwa, itu semua adalah kebaikan dan takwa.
idza tawafarat lahun niyatus shalihah, jika disertai dengan niat yang benar. Ya. Fal Islamu la yubihu mithla hadhil a'mal al-mushtarika fahasbuh. Nah, jadi Islam bukan tidak hanya sampai bahwa membolehkan ya syirkah-syirkah seperti itu, bal huwa yubarikuha, bahkan memberkahi ya, memberkahi, wa yaidu 'alaiha bima'unatillahi fid dunya, dan menjanjikan pertolongan Allah di dunia ya, wa mathubatihi fil akhirah, dan pahalanya di akhirat, madama fi dairati ma ahallahu Allah, selama dalam lingkup apa-apa yang Allah halalkan ya, ba'idatin anir riba wal gharar, jauh ya, jauh dari riba dan gharar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi ala syarikaini ya, sesungguhnya yadullah, tangan Allah. Nah, tangan Allah ini maksudnya kiasan ya, petunjuk, pertolongan dan berkah. Nah, itu kinayah anit taufiqi wal maunati wal barakah. Jadi yadullah, jadi tangan Allah itu maksudnya petunjuknya, pertolongannya, limpahan keberkahannya itu alas syarikaini, menyertai dua orang yang bermitra, malam yakhun ahaduhuma sahibah, selama yang satu tidak mengkhianati yang lain. Fa idza khana ahaduhuma sahibahu, namun jika terjadi penipuan, terjadi gharar, ada yang curang, rafa'aha anhuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tangannya dari keduanya. Maknanya akan mencabut petunjuk, pertolongan dan keberkahannya itu. Kemudian satu hal yang disinggung di sini adalah beliau menyebut beberapa catatan kritis ya tentang syirkatut ta'min. Nah, syirkatut ta'min ini asuransi ya, asuransi konvensional. Nah, jadi ini kan syirkah, artinya ada para pemegang polis ya, pemegang polis ini yang membayar premi. Ya, ini kan namanya menanamkan modal ya, menanamkan modalnya. Nah, ini namanya, apakah perusahaan atau asuransi konvensional itu masuk di dalam syirkah yang berada di bawah petunjuk, berada di bawah naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka kita tengok beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi tentang asuransi konvensional ini. Beliau mengatakan begini, wa min suwaril muamalatil jadidah, termasuk di antara bentuk-bentuk muamalah yang baru artinya zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in itu belum ada praktek seperti itu, apa yang disebut dengan bisyirkatit ta'min ya, asuransi. Ada asuransi alal hayah, asuransi jiwa ya, kecelakaan atau jiwa, kematian gitu. Ada juga diddul hawadis, asuransi asuransi perlindungan aset ya, diddul hawadis ya, jadi asuransi perlindungan aset. Jadi bagaimana hukum syirkah seperti ini ya, hal yukiru hal Islam, apakah Islam mengakuinya? Beliau katakan wa qablal jawab,
sebelum kita jawab, maka yang pertama kali harus kita perhatikan itu adalah tentang bagaimana operasional daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian hanya terpaku pada namanya saja. Nah, tapi yang harus kita perhatikan itu bagaimana hakikatnya, bagaimana esensinya. Wa ma alaqatul fardi al-mu'mani lahu bisyirkatil mu'minah. Nah, dan bagaimana hubungan antara individu yang diasuransikan, yang kita sebut kemudian sebagai tertanggung, ya, dengan perusahaan tersebut. Wa bi ibaratin ukhra, artinya hal yu'tabaru syakhsul mu'manu lahu lada muassisatit ta'min syarikan li ashabiha. Nah, ini yang paling penting kita garis bawahi dulu. Apakah status orang yang diasuransikan itu adalah mitra, mitra yang sejajar dengan perusahaan. Ya, itu dulu. Nah, jika demikian, jika memang orang yang diasuransikan itu dianggap sebagai mitra, maka la wajaba ay yakhda'a kullu mu'manin lahu fiha lirribhi wal khasarah wabqa ta'limil Islam. Artinya orang yang diasuransikan itu ikut bertanggung jawab dalam kemitraan tersebut, di dalam keuntungan dan kerugian. Nah, ini yang penting ini. Nah, jadi kalau memang orang yang diasuransikan itu bermitra dengan perusahaan asuransi, artinya kalau untung dibagi, kalau rugi ditanggung bersama. Nah, sesuai dengan ketetapan yang telah disebutkan. Namun coba sekarang kemudian kita lihat kenyataannya. Faktanya di lapangan seperti apa? Apakah betul demikian? Dicontohkan kemudian di sini asuransi perlindungan aset, katakanlah toko, pabrik, atau di sini disebutkan safinah, kapal, kendaraan dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang mengasuransikan asetnya. Bagaimana prakteknya? Yadfa'ul al-ma'man, ya, lahu miqdarun minal mali fil am. Nah, orang pemegang polis, jadi tertanggung atau pemegang polis ini kemudian membayar sejumlah uang tertentu, namanya premi. Dia bayar premi fil am, dalam jangka waktu tertentu, katakanlah selama pertanggungan itu selama 3 tahun atau 1 tahun. Biasanya kalau asuransi perlindungan aset itu 1 tahun. 1 tahun dia bayar, apakah per bulan atau 1 kali full. Kalau terjadi kecelakaan, sehingga asetnya itu rusak, ya, dalam tahun tersebut, maka dia akan mendapatkan uang pertanggungan. Nah, sekarang begini, fa iza qadara salamata ma ammana alaihi, ya, jika apa yang diasuransikan itu selamat, apakah toko, pabrik, kendaraan selamat sampai 1 tahun, jadi 1 tahun itu dibayar premi terus. Setelah 1 tahun ternyata yang diasuransikan itu tidak bermasalah, aman semuanya, maka fa inna syirkah, perusahaan ini kemudian tastawla alal mablaq kullahu, ya, mengambil seluruh pembayaran premi tersebut, diambil semua. Wala yastaruddu syai'an minhu, tidak dikembalikan sama sekali. Itu satu. Kemudian wa idza hallat bihi karithah, kalau kemudian terjadi bencana, katakanlah bayar premi baru
1 bulan atau 2 bulan, preminya itu 300.000. Ya, pertanggungan 30 juta umpama. Baru bayar 2 kali. Berarti 300 baru bayar 600.000, pabrik terbakar. Ya, pabrik terbakar. Maka seketika itu kemudian cair uang pertanggungan sebanyak 30 juta. Nah, 30 juta. Nah, ini kalau kita perhatikan ini, wa hadza ab'adu ma yakun ala tabi'atit tijarah wal istirakit tadamani. Ini praktek-praktek seperti ini sungguh jauh dari ruh syirkah yang diajarkan di dalam Islam. Jadi Islam ini mengajarkan la dharara wa la dirara. Jadi jangan sampai saling merugikan satu sama lain. Dalam kasus yang pertama tadi, barang yang diasuransikan selamat, lalu kemudian uang premi ini diambil semua oleh perusahaan. Artinya apa? Ini merugikan pemegang polis. Ya, jelas rugi. Uangnya diambil semua kok. Ya, atas jaminan sesuatu yang tidak terjadi. Nah, tapi sebaliknya, baru bayar 1 bulan, baru bayar 2 bulan, kemudian terjadi kecelakaan aset, itu kerusakan aset, sehingga kemudian langsung cair semua. Jadi bayar baru 300.000, begitu cair langsung 30 juta. Ini merugikan perusahaan. Ini yang kerugiannya ini siapa yang menanggung? Ini tidak dibenarkan seperti itu. Nah, begitu juga dalam asuransi jiwa. Wa fit ta'mini 'alal hayah. Nah, dalam asuransi jiwa, nah, ini orang yang tertanggung, pemegang polis itu orang yang bayar premi. Yang tertanggung itu bisa saja dirinya sendiri atau orang-orang yang dia masukkan di dalam tanggungannya, seperti istrinya, anak-anaknya umpama. Ya, kita asumsikan begini prakteknya. Jadi ada asuransi jiwa, pembayaran itu 1 juta 1 bulan, 1 juta 1 bulan selama berapa tahun begitu. Dengan uang pertanggungan, kalau seumpama tiba-tiba mati, maka akan keluarlah atau terbayarkan cair uang pertanggungan, katakanlah 300 juta rupiah. Nah, 300 juta rupiah. Nah, sekarang seumpama ini 5 tahun, setiap bulan orang ini membayar 1 juta selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu selesai, ternyata dia tidak mati. Ya. Apakah uangnya kembali atau tidak? Uangnya kembali atau tidak? Umumnya itu ada kembali tapi tidak semua. Ada kembali tapi tidak semua. Bahkan persentasenya itu lebih banyak yang tidak kembali daripada yang kembali. Ini jelas merugikan satu pihak ini. Atau sebaliknya, baru bayar premi 1 bulan atau 2 bulan, 1 juta 1 bulan bayar 1 bulan, bulan ini 1 juta, bulan depan 1 juta, bulan ketiga meninggal, bulan ketiga ihtaramathul maniyah, meninggal di bulan ketiga, maka cairlah 300 juta, padahal baru bayar 2 juta, meninggal cair 300 juta. Jadi fa innahu yastahiqqul alfaini kamilah ghairu manqusah. Maka dia mendapatkan pertanggungan sebanyak 200 juta, tidak kurang sedikit pun. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan prakteknya, walau kana syarikan fi tijaratim mastahaqqa ghaira qistihi wa ribhihi. Kalau mereka ini benar-benar bermitra dalam bisnis ini, maka sebenarnya yang dia berhaki itu hanyalah premi yang sudah dia bayar, berarti 2 juta plus keuntungan, kalau memang ada keuntungan di dalam perputarannya itu. Baru bayar 2 juta, mati, maka cair pertanggungannya 200 juta. Ini yang menanggung 200 juta ini siapa?
Nah ini pasti diambil dari uangnya orang lain sesama nasabah yang belum mati begitu kan. Nah inilah persoalannya. Jadi ini catatan kritis beliau tentang asuransi konvensional yang banyak dipraktekkan, bahwa itu sama sekali jauh ya, jauh dari spirit at-ta'awun, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga praktek asuransi konvensional yang seperti ini ya hukumnya haram. Pertama karena mengandung gharar, ya mengandung gharar. Yang kemudian yang kedua itu tadi saling merugikan. Jadi apapun yang terjadi itu saling merugikan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan penting adalah wala wazna lima yuqalu, dan tidak ada bobot hukum. Nah, tidak ada bobot hukum dalam Islam jika kemudian beralasan bahwa innat tarafa ini qad taradaya, bahwa kedua belah pihak, pembayar, pemegang polis dengan perusahaan ini sudah sama-sama setuju. Nah, sudah sama-sama setuju. Nah, itu tidak dipertimbangkan itu. Kenapa? Karena kita statuskan sama dengan praktek riba itu. Praktek riba itu yang meminjam dan yang memberi pinjaman itu sama-sama setuju. Nah, apakah kemudian persetujuan ini kemudian menghalalkan yang haram? Tidak bisa. Begitu juga dengan orang yang melacur ya, antara laki-laki hidung belang itu dengan wanita pelacur itu sama-sama setuju. Ya, tidak ada yang dipaksa, sama-sama rela. Apakah kemudian lalu menjadi halal? Tentu tidak. Jadi persetujuan antara dua belah pihak yang bertransaksi itu kemudian tidak bisa menghalalkan yang haram. Jadi madamat muamalatuhuma ghairu qaimah ala asasi minal adalah al-wadihah. Nah, jadi selama transaksi itu tidak didasari oleh rasa keadilan, dikotori oleh spekulasi dan kezaliman, hanya menjamin keuntungan untuk satu pihak sementara yang lainnya itu tidak terjamin, begitu juga kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak, maka itu tidak akan menghalalkan meskipun yang bertransaksi ini sudah sama-sama setuju. Jadi kembali lagi kepada prinsip la dharara wala dirara. Jangan merugikan dirimu sendiri dan jangan merugikan orang lain. Ini baik. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini kajian kita subuh hari ini. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan tentang istighlalul ardis ziraiyah. Nah, pemanfaatan lahan ya, pemanfaatan lahan kosong atau lahan yang tanah yang terbengkalai untuk pertanian dan perkebunan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.